Kalau Jujur juga jujuran. jujur, bukan jujur perasaan lo ya. Minta mereka itu bukan main-main, mintanya lebih-lebih. Selamat malam teman-teman, kembali lagi bersama kami di podcast Stella. Seperti biasa, kami akan menemani teman-teman semua bermalam minggu. Daripada keluyuran, jalan-jalan gak jelas, mending stay tune di podcast Stella. Siapa tahu dari podcast kita malam hari ini teman-teman bisa terberkati. Amin. Seperti biasa saya tidak sendiri, saya ditemani oleh dua narasumber yang udah senyum-senyum dari tadi. Yang paling ganteng dan paling cantik ini, ya. Kata pepatah tak kenal maka tak sayang. Ya. Udah kenal nggak sayang-sayang? Iya, jadi kita mau kenalan nih sama kakak yang paling ujung kiri. Ya, perkenalkan nama saya Erdi Gulo dari Sumatera Utara, Pulau Nias. Hai. Hai. Salam kenal. Sibuk apa nih Kak Erdi sekarang nih? Nggak ada sibuk apa-apa. Gak ada sibuk apa-apa Iya. ya. Lagi duduk kan? Lagi itu bener. Lu jualan ya. Oh ini Kak Ayu. Kak Ayu ya, aku udah kenal ternyata ya. Ya perkenalkan, nama saya Ayu Rahman, saya dari Lampung. Asli saya itu suku Jawa, tapi saya tinggal di Lampung, jadi saya adalah pendatang. Jadi saya Campuran. iya campuran itu. Jadi saya tingkat 3 semester 6. Tingkat 3 semester 6. Sama ya? Sama. Semester Kebetulan 6. satu kelas. Kebetulan. Ya, betul. Kebetulan satu kelas. Bertiga ini, guys. Bertiganya, oke. Ya. Seru ya, ternyata kakak Erdi sama kakak Ayu ini berasal dari kepulauan yang sama ya, Pulau Sumatera. Bedanya satunya selatan, Betul. satunya Utara. utara. Ketemunya di Jawa. Kembali lagi. Nah, teman-teman, malam hari ini kita mau tahu soal kebudayaan dari Kak Ayu juga Kak Erdi. Pasti masing-masing daerah itu punya kebudayaannya sendiri-sendiri. Apa nih budaya yang paling terkenal dari Lampung? Terkenal nih. Mm-mm, Yang terkenal di terkenal. Lampung lo ya. Itu yang setahu saya itu tentang tarian. Tarian apa tuh? Tari sembah. Bukan Oh, sembah oke. itu lah ya. Oke, oke. Sembah itu tarian sembah. Kemudian ada tari pepadun juga ada. Pepadun, apa itu tari pepadun? Ya juga sejenis tari Lampung. Cuma kan dia hanya berbeda-beda namanya aja gitu. Oke, tari-tarian aja, nggak ada yang lain? Ada namanya apa itu? Hmm. Adat kayak pernikahan itu tapi pakai ritual gitu loh. Tapi itu memang diadatkan ya, kayak pernikahan atau sunatan dan lain sebagainya gitu. Oke. Jadi jenis pakai ritual gitu. Ritual ya. Kalau Kak Erdi Ada. gimana nih Kak Erdi? Udah senyum-senyum ini Apa udah nih, jawab kan nih. Budaya yang paling terkenal lah dari Nias itu yang sekarang tuh masih kayak Masih terus ada. Ada. Oh, kalau misalnya dari Nias itu sih yang paling dan paling terkenal sekarang ini yaitu lompat batu yang nomor satunya. Lompat batu. Lompat batu. Mhm. Itu di Nias Selatan sendiri dan sudah lama, umurnya sudah lama itu budaya itu dan menjadi turun temurun sampai sekarang ini. Terus yang kedua itu kayak acara-acara pernikahannya. Mm-mm. Ada apa namanya nilai-nilai yang bisa dibilang kaget lah kalau baru dengar gitu ya kan dalam adat tersebut. Apa itu? Ya Yang kalau bikin kita misalnya kayak mahar gitu ya kan. Kalau di Nias itu namanya Bu, Iya. ini yang mahal buat yang cowok-cowok nih. Hmm. Yang mau meminang cewek Nias. Boleh dengar. silakan monggo. Itu bikin kaget memang. Bikin kaget memang. Apanya bikin kaget? Angka. ya itu angkanya bukan hal ya, apa namanya bukan fisik dari angkanya tapi angkanya yang bikin kaget. Ternyata kebudayaan-kebudayaan ini masih ada sampai sekarang dan terus dilestarikan. Terus. Sebelum kita lebih jauh mengenal kebudayaan dari dua kakak ini, mau tahu dong, ini pasti tahu dong asal usul kotanya masing-masing. Udah lahir besar gitu kan, kayu. Jadi saya Walaupun kita cuman ya ini ya pendatang. pendatang. Jadi setahu saya tentang Lampung. Jadi Lampung itu menggunakan bahasa Batak yang berarti itu luas gitu. Jadi sebelum itu tuh memang ada asal mulanya atau peristiwa sejak dulu gitu kan. Jadi pada zaman dahulu salah satu gunung Merapi meletus gitu kan. Itu ada salah satu penduduk gitu. Ngapain? Yang terdampak, kemudian dia lari ke laut itu menggunakan perahu. Nah, ketika di tengah laut ada ombak yang besar seperti angin dan lain sebagainya, badai lah gitu. Akhirnya perahu itu jatuh.
Nah, orangnya mati di situ Kebalik. kebalik. Nah, akhirnya itu dikatakan dengan terapung. Nah, oleh sebab itu disebut dengan lampung. Gitu, terapung, lampung gitu. Itu yang saya tahu gitu. Jadi ada sangkut pautnya dengan sejarah itu gitu. Kalau Nias, Saya ketawa sedikit ya, soalnya kalau misalnya saya nggak begitu tahu tentang asal usul Pulau Nias, tapi yang saya ketahui itu orang-orangnya sendiri itu memiliki nenek moyang dari luar, dari orang-orang luar gitu, barat-barat gitu. Tetapi kalau misalnya cerita atau asli orangnya sendiri saya tidak tahu, saya nggak mungkin ngarang-ngarang kan. Oh iya betul ya. jadi buat teman-teman kakak-kakak yang di rumah, alumni Stella juga yang Komen di bawah. nonton dan tahu, Iya. komen, tinggalkan komentar biar kita sama-sama belajar. Asal Nah, usul. ini kan Ayu ini kan pendatang ya di Lampung sendiri. Gimana sih? Mungkin ada kultur shock atau shock dengan kebudayaan dan karakternya orang Lampung sendiri kan. Kalau orang Jawa ya, mohon maaf, kalau orang Jawa kan lembut ya kan, tiba-tiba ke sana dengan apa namanya kebudayaannya gitu kan, karakter mereka. Tentu sangat kaget ya, shock juga lah ya gitu kan, karena kan Jawa itu kan identik dengan lembut dan sebagainya gitu. Sedangkan Lampung itu kan kasar ya, mohon maafnya tanda kutipnya kasar gitu kan. Jadi ya kita orang kayak begini yang kalem gini misalnya kan, kalem gitu kan guys. Kalem terus tiba-tiba diperhadapkan dengan kebudayaan yang berbeda, terus orangnya juga keras-keras, seperti itu tentunya juga kaget. Tapi bagaimana kita menyesuaikan diri gitu aja sih. Kalau Erdi nih kan lahir besar di Nias tapi tiba-tiba kan ke Jawa, di Jawa sekolah pendidikan bertahun-tahun, kaget nggak dengan aduh kok orangnya kalem-kalem Iya, saya merasa Kembali dari Ayu, kaget banget ya. Soalnya kan kalau misalnya dari ciri khas orangnya sendiri kan keras, ya sama juga kasar. Terus ngomongnya itu kan nggak pelan-pelan nih. Kalau di situ kayak dikejar hantu gitu. Tiba-tiba sampai di Jawa dengan gaya bicara aja sudah lembut, pelan, santai dan segala macam itu juga pas pertama saya di sini jadi beban gitu. Gimana saya bisa ngobrol dengan mereka dengan santai gitu, slow gitu. Akhirnya lama-lama juga terbiasa. Pernah nggak ada kejadian karena menyesuaikan diri ada Banyak, kalau misalnya ditanya Salah seperti satunya. itu banyak sekali. Karena contohnya kalau misalnya di Nias itu kan ngomong dengan yang sebaya dengan kita, yang seumuran dengan kita, dengan orang tua itu kan sama saja. Nah, tiba di Jawa ini itu yang menjadi permasalahan waktu itu. Saya ngomong dengan orang tua kan nggak sesuai dengan ini ya kan, di Jawa ini ada aturannya. Kalau misalnya kita ngomong dengan sebaya, kita ngomong boleh aja lah kayak kamu dan segala macam. Kalau orang tua kan sudah lain lagi. Itu sih yang agak berat sedikit penyesuaian dengan bercerita dengan orang tua dan teman yang sebaya dengan kita. tapi kalau orang Jawa itu yang saya dengar kalau misalnya saking dekat sama orang tua manggilnya jadi kayak Sampean jenengan. Ada lagi yang lebih halus sebenarnya itu. Berarti kan biasanya yang saya dengar ya cuman kayak sampean gitu kan kayak gitu kan. Kok dia manggil orang tuanya sampean. Sampean itu Nggak kayak sopan tapi biasa ya. biasa sampean gitu, kayak bahasa sampean, panjenengan gitu aja. Tapi nggak apa-apa ya panggil orang tua sampean itu kayak nggak mama aja gitu atau papa gitu. Bisa langsung ngomong gitu, mama papa bisa, ibu ayah terserah ya. Terus kalau misalnya pakai bahasa halus juga nggak apa-apa gitu. Nah, Sampean itu mungkin karena sudah terlalu dekat ya kayak kita sama teman kita ngomong sampean. Oke. Memang kalau saya sih secara pribadi kaget ya kok bisa ya orang manggil. Kayak orang lain gitu ya. kayak orang lain gitu loh, mama gitu loh, atau papa gitu, ternyata bisa ya. Nah saya kepo nih sama kebudayaannya orang Nias mengenai mahar, karena kayaknya itu yang paling shock nih, apalagi kalau perempuan sih nggak apa-apa ya, kalau cowok-cowok ini wajib tahu ini. Harus itu. Kalau misalnya nikah sama orang Nias wajib nih. biar nggak kaget, harus mempersiapkan. Di Stella ada nih pasangan antara yang bukan Nias dan Nias nih, ceweknya Nias nih, jadi harus nonton ini gitu kan. Sebenarnya mahar itu apa sih dari pandangan orang Nias sendiri melihat mahar itu awalnya? Mahar itu kalau menurut saya dan saya ketahui juga, mahar itu bisa dikatakan sebagai bukti bahwa satu keluarga itu mempunyai ikatan sebenarnya. Jadi pada saat kedua keluarga ini bertemu,
Contohnya dalam pernikahan itu keluarga cewek bertemu dengan keluarga cowok, mereka berbincang-bincang kan, mereka berbincang-bincang. Jadi hasil atau bukti dari yang mereka bincangkan itu dengan mahar itu sebenarnya gitu. Sebenarnya seperti itu. Bahwa mereka sudah memutuskan pembicaraan mereka itu, akhirnya mereka tentukan kita wujudkan dengan apa gitu. Ya pada saat mereka wujudkan itu ya ada nominalnya. Pada saat kamu mengambil anak saya, ada nilai yang harus kamu bayar gitu dari pihak laki-lakinya yang datang ke perempuannya gitu. Itu bisa berupa harta, uang dan segala macamnya gitu. Kalau harta itu apa? Maksudnya mungkin kayak budaya-budaya suku lain itu kan kayak gading, bisa juga hewan. Ya, yang di Nias itu sekarang dulunya ada yang namanya viro. Apa itu? Viro itu uang lama gitu loh, yang sekarang sudah nggak ada kayaknya. Yang penting uang lama dia. Koin Ya, bentuknya koin. Tapi sekarang sudah bisa berupa emas gitu, emas dan uang. Itu sih yang paling banyak sekarang ya uang, emas. Tapi yang dulu itu Vira itu ya? Viro itu. Vira itu saya agak kurang itu ya. Vira. Ya, dia bentuk koin, ukurannya besar. Kayaknya harus saya punya pun. Boleh seharusnya dibawa ya, biar kita coba lihat ini. Kalau orang Lampung, ada nggak mahar gitu? Kalau asli orang Lampung itu pakai uang jujur. Kalau Jujur kita juga jujuran. jujur. Bukan jujur perasaan lo ya, tapi Oh, uang iya. jujur. Gitu. Tergantung wanitanya. Di Jawa juga tergantung pihak keluarganya gitu. Jadi memang kalau di Jawa itu mahar, kalau di Lampung itu uang jujur. Gitu. Tapi maksudnya ditentukan. Oh, kalau soal ditentukan itu kembali lagi pada pihak keluarga wanita. Keluarga wanitanya yang maunya berapa gitu. Misal saya menikah nih dengan calon suami saya misal gitu kan. Ya, kan? Misal menurut keluarga saya ini meminta uang atau mahar itu senilai 100 juta misal loh ya, 100 juta gitu. Tapi calon suami saya ini hanya mampu 50 juta gitu. Boleh lah gitu lah ya, atau Nego. boleh. Ada nih. Tapi tergantung sama keluarga ceweknya. Kalau keluarga ceweknya mau dinego ya nggak apa-apa, bisa terlanjut. Tapi kalau misalnya keluarga wanita dan wanita yang kekeh masih 100 juta dan kalau selain 100 juta nggak mau di bawahnya ya udah batal gitu. Tergantung keluarga dari ceweknya. Gitu. Ini Lampung nih ya. Kalau Lampung Jawa. sama Jawa sama aja sih. Oke. Kayak gitu. Ada nego ya? Ada juga kalau nih di nego juga. Kalau di Nias lebih lagi, negonya itu paling banyak. Soalnya kebanyakan kan kalau misalnya di Nias itu yang orang tua, yang masih ada orang tua yang sudah 70 tahun, 80 ke atas itu minta mereka itu bukan main-main, mintanya lebih-lebih. Jadi kan orang tua yang sudah di atas, yang umur 40, 50 itu kan sudah agak ngerti kan keadaan anak mereka, keadaan mereka juga kan yang mungkin paksa. Jadi mereka minta, nawar, kalau misalnya diminta dari 100 juta, semampu kami 50 juta gitu. Nah seperti tadi juga dikatakan saudari Ayu, kalau misalnya saudari perempuan, keluarga dari perempuan itu mengerti dan menerima keadaan laki-laki, maka diturunkan. Tetapi kalau misalnya dari keluarga perempuan nggak menerima, mempertahankan ininya ya, lanjut, terus terang lah 100 juta. Dan kalau misalnya cowoknya nggak mampu ya sudah. Jadi Nggak jadi. terus ini apa? Kalau misalnya semakin tinggi jabatannya, pendidikannya itu juga mempengaruhi. Mempengaruhi banget, di Nias itu mempengaruhi banget. Yang anak SD aja sudah dipatok itu harus 50 juta, apalagi di SD. SMA. Kalau cuma lulus SD. Ya, SMP. SMP ya di atasnya lagi, mungkin SMA. 60, SMA kalau misalnya ya sudah mendekati 100 lah. Apalagi S1 ya kan ya? S1 minimal 150. S2. Ada malah yang 200. Tergantung dari keluarga. Itu mahar itu untuk apa sih sebenarnya? Maksudnya untuk siapa?